Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis visi, misi, tujuan, serta strategi dari PT Mayora Indah Terbuka yang kami pilih menjadi perusahaan yang kami analisis dengan nama anggota yang tertera pada layar. Baik, untuk PT Mayora Indah Terbuka merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang memproduksi makanan dan juga minuman, di mana perusahaan ini pertama kali didirikan di tahun 1977 yang berlokasi di Tangerang. Perusahaan ini telah berhasil memenuhi kebutuhan pasar domestik serta memperluas jangkauan bisnisnya di kawasan ASEAN. Selain itu juga perusahaan ini menjadi perusahaan fast moving consumer goods, di mana PT Mayora Indah Terbuka ini sudah memiliki berbagai macam merek yang mungkin kita kenal bersama seperti Kopiko, Roma, Energen, Torabika, dan juga Lim Mineral. Dan tentunya PT Mayora Indah Terbuka memiliki visi, misi, tujuan, serta strategi yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan operasional. Berikut saya sampaikan visi dan misi PT Mayora Indah Tbk yang menjadi dasar dari seluruh aktivitas dan strategi bisnisnya. Yang pertama adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. PT Mayora Indah Tbk telah berhasil memperluas pasar hingga ke lebih dari 90 negara dengan kontribusi ekspor yang terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai produk dari Mayora seperti kopi, biskuit, dan permen telah dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk Mayora cukup tinggi. Pertumbuhan penjualan yang konsisten, baik di dalam negeri maupun luar negeri, juga menjadi bukti yang nyata bahwa visi perusahaan sudah berjalan ke arah yang tepat. Yang kedua adalah dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Hal ini dapat dikatakan sudah tercapai, terlihat dari pertumbuhan pendapatan dan laba yang cukup stabil. Pada tahun 2024, laba bersih tumbuh lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya dengan proyeksi kenaikan yang tetap positif di tahun 2025. Bahkan, analisis keuangan menggunakan metode EVA atau Economic Value Added menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi bagi para pemegang saham. Pencapaian ini menegaskan bahwa Mayora tidak hanya menjaga profitabilitas, tetapi juga mampu memberikan keuntungan berkelanjutan bagi para stakeholder-nya. Dan yang terakhir adalah dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Mayora telah menunjukkan komitmen ini melalui keberadaan pabrik dan distribusi yang menyerap banyak tenaga kerja lokal serta kontribusi signifikan pada penerimaan negara melalui pajak dan ekspor. Selain itu, perusahaan juga menjalankan program tanggung jawab sosial untuk masyarakat sekitar seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lingkungan. Dengan demikian, misi ini juga dapat dikatakan telah berjalan, meski tantangan di masa depan adalah memperluas dampak program CSR dan meningkatkan komitmen pada aspek keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya, visi perseroan tersebut mencerminkan strategi diferensiasi, di mana Mayora menekankan mutu, inovasi, dan brand image sebagai keunggulan utama dalam memenangkan persaingan pasar, terutama di industri internasional. Selain itu, pernyataan misi yang berfokus pada laba bersih di atas rata-rata industri menunjukkan kepercayaan Mayora untuk mengungguli pesaing melalui efisiensi, inovasi, dan pengelolaan sumber daya yang optimal dan penerapan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan serta keberlanjutan dalam strategi bisnis guna menjaga keseimbangan antara pencapaian profitabilitas dan hubungan dengan masyarakat serta lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan atau goals PT Mayora Indah Tbk. Sejalan dengan visi dan misi yang senantiasa dijaga konsistensinya oleh PT Mayora Mayora Indah Tbk menetapkan tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan melalui peningkatan penjualan dan perolehan laba secara berkesinambungan dari tahun ke tahunnya. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada penguatan posisi di pasar domestik, tetapi juga berkomitmen memperluas jangkauan ke pasar internasional agar produk-produknya dapat dikenal, diterima, serta dipercaya oleh konsumen di berbagai belahan dunia.
Apabila ditinjau secara periodik dari tahun 2020 hingga 2024, arah tujuan PT Mayora Indah Tbk ini menunjukkan tujuan yang berfokus. Di tahun 2020 terlihat fokusnya pada manajemen risiko rantai pasok, pengendalian biaya, dan perlindungan karyawan sehingga operasi perusahaan ini tetap berjalan. Tujuan tersebut wajar mengingat tahun 2020 terdapat gangguan global atau pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2021, PT Mayora Indah Tbk fokus utama perusahaannya adalah pemulihan pertumbuhan penjualan pasca pandemi COVID. Dengan strategi memperkuat jaringan distribusi ini dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan, hal ini penting bagi PT Mayora untuk menjaga kestabilan bisnis dan meningkatkan jumlah konsumen yang menggunakan produk yang sudah ada di pasar yang sama. Nah, selanjutnya di tahun 2022, PT Mayora Indah Tbk ini mulai mengalihkan fokusnya ke peningkatan margin bruto dan laba operasi. Selain itu, Mayora juga tetap berupaya menjaga volume penjualan agar pertumbuhan tetap konsisten sekaligus meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan Mayora itu sendiri. Untuk selanjutnya pada tahun 2023, Mayora memiliki tujuan yang pertama, ekspor sebagai motor pertumbuhan, kedua, target penjualan dengan kontribusi ekspor signifikan, dan yang ketiga, perbaikan margin lewat efisiensi produksi. Jadi berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2023 menjelaskan bahwa ekspor merupakan motor pertumbuhan sehingga kontribusi ekspor menjadi signifikan terhadap pendapatan serta perusahaan menetapkan target penjualan tahunan yang konsisten. Perbaikan margin pada tahun 2023 juga menjadi sasaran melalui efisiensi produksi. Selanjutnya pada tahun 2024 Mayora memiliki tujuan yang pertama, fokus pada ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Yang kedua, tetap mengejar pertumbuhan pendapatan dan efisiensi. Dan yang ketiga, memberi nilai tambah bagi pemegang saham dan komunitas. Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2024, Mayora berfokus pada tujuan yang lebih spesifik pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, serta tetap memenuhi target pertumbuhan pendapatan dan efisiensi. Mayora mengimplementasikan tujuan perseroan tersebut untuk memberi nilai tambah pada pemegang saham sekaligus berkontribusi pada komunitas atau lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi PT Mayora Indah Tbk. Perusahaan menerapkan strategi diferensiasi produk dengan terus berinovasi, menghadirkan varian rasa, kemasan, dan membuat kategori baru yang sesuai dengan tren pasar. Yang kedua, menerapkan strategi keberlanjutan dengan menggunakan bahan baku ramah lingkungan, mengurangi proses produksi, dan menerapkan sistem daur ulang. Yang ketiga, mengintegrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG ke dalam bisnis. Strategi ini adalah strategi transformasional yang menempatkan perusahaan pada posisi unggul. Untuk yang terakhir, memverifikasi portofolio produk sehingga mampu menyesuaikan diri dengan konsumen dan memperluas segmen pasar. Untuk yang selanjutnya, kesimpulan strategi. Dari beberapa strategi di atas dapat disimpulkan bahwa PT Mayora Indah Tbk berupaya untuk membangun pertumbuhan berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara inovasi, keberlanjutan, dan daya saing pasar. Strategi diferensiasi produk serta verifikasi portofolio menunjukkan fokus pada inovasi berorientasi konsumen untuk memperluas segmen pasar dan mempertahankan relevansi di tengah tren yang terus berubah. Di sisi lain, penerapan strategi keberlanjutan dan integrasi aspek ESG menegaskan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, dan dikelola secara transparan. Sehingga tidak hanya menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga membangun citra positif di mata konsumen, investor, dan masyarakat luas. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai visi, misi, tujuan, strategi, serta gambaran umum dari PT Mayora Indah Terbuka. Apabila kami terdapat kesalahan baik perkataan maupun tindakan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan.